Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi. Saya dari perwakilan kelompok 2. Di kelompok 2 ini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Sandi. Lalu yang kedua ada Andi Adi Saputra. Yang ketiga ada Andika Muhammad Ridho. Yang keempat ada Akil Arsan Rukmandani. Lalu yang kelima ada Ikhlas Nawalullah. Di sini saya akan membuat video mendemonstrasikan aplikasi open source yang kelompok kami pilih, yaitu aplikasi Thunderbird. Di video ini, di langkah pertama ini kita buka Chrome, lalu kita cari yaitu nama aplikasi yang kita pilih, yaitu Thunderbird. Lalu setelah itu akan menampilkan website seperti ini. Kita pilih saja website yang paling pertama ini, kita klik. Lalu di sini ada halaman untuk mendownload aplikasi Thunderbird. Di sini karena saya sudah mendownload aplikasinya, kita lanjut saja ke step selanjutnya. Di bagian sini kita tunggu untuk ekstrak sampai dengan 100%. Lalu di sini kita pilih yes. Lalu kita lanjutkan. Di sini ada jenis pemasangan itu ada dua, ada standar dan ada kesukaan. Pilih saja yang kalian inginkan, karena ada perbedaan dari kedua fitur ini. Kalau saran dari saya, pilih saja yang standar, lalu lanjutkan. Di sini ada penyimpanan filenya, ada di program file, di bagian di folder program file. Kalian bisa menyimpannya di mana saja. Lalu kita pasang. Di sini kita tunggu sampai pemasangannya selesai. Lalu kalau setelah selesai, kita pencet selesai. Di bagian sini kita ditampilkan halaman pertama dari aplikasi Thunderbird. Lalu kita masukkan email kita. Lalu kita masukkan password email kita ya. Lalu kita enter. Kita tunggu konfigurasinya sampai selesai. Di sini ada pemilihan, ada IMAP dan POP3. Di sini IMAP itu bisa online dan ini disimpan ke dalam folder komputer kita. Di sini saya akan merekomendasikan pilih saja IMAP. Lalu kita down. Lalu di sini kita selanjutnya. Jadi kita masukkan password email kita kembali. Lalu kita enter. Lalu di sini kita pilih izinkan saja. Lalu kita tunggu. Selesai, kita finish saja. Di sini kita telah masuk ke dalam aplikasi Thunderbird. Di sini ada fitur-fitur utama atau fitur umum yang mungkin orang bisa ketahui. Yang pertama itu ada kotak masuk. Di kotak masuk ini adalah email kita yang masuk ke dalam Thunderbird. Ada contohnya, ada Discord, ada Twitter. Di sini kita bisa melihat kotak masuk apa yang masuk di sini, atau email apa yang masuk ke dalam sini. Kita bisa membuka. Contoh kita buka saja Discord. Di sini ada ya. Lalu yang kedua itu ada draft. Draft ini berguna untuk menyimpan ketika kita ingin menyimpan email lalu belum kita kirim. Di sini tempat untuk menyimpan draftnya atau menulis draft. Lalu di surat terkirim ini surat untuk melihat email apa yang telah kita kirim. Misalnya kita mengirim email mengasukkan CV ke suatu PT, bisa dilihat di surat terkirim ini. Lalu di semua email ini, semua ini ada keseluruhan email yang telah masuk. Kita bisa melihatnya satu persatu. Lalu ini ada spam. Lalu ini tong sampah, ini adalah ketika kita menghapus email akan masuk ke dalam tong sampah ini. Jadi tidak langsung terhapus. Lalu di sini ada berbintang. Lalu di sini ada penting. Penting ini adalah email yang masuk ke dalam email kita atau Thunderbird.
yang sangat penting mungkin bisa dimasukkan ke dalam folder ini. Selanjutnya untuk konfigurasi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Andika Muhammad Rido. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai konfigurasi dalam software Mozilla Thunderbird. Jadi, konfigurasi ini bertujuan untuk menyeting atau mengatur tampilan dari software Thunderbird ini agar dapat digunakan dengan nyaman oleh user. Jadi, cara konfigurasi dalam software ini ada di bagian pojok kiri ini. Ada logo setting, tinggal klik saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa settingan yang mungkin akan membantu user agar dapat mengatur software ini sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada default search engine. Jadi di sini ada drop down, ada beberapa pilihan default. Yang pertama ada Google, Bing, DuckDuckGo, dan Wikipedia. Kalian bisa pilih salah satu dari ini atau jika ingin menambahkan search engine lain bisa klik add lalu memasukkan URL search engine kalian. Lalu klik OK. Lalu yang kedua ada font and color. Di sini user dapat memilih font sesuka hati user. Lalu ada size dan juga color. Selanjutnya ada fitur yang paling terpenting yaitu language. Secara default, software ini menggunakan bahasa Inggris, tapi jika user ingin menambahkan atau mengganti bahasa, bisa dengan drop down lalu ada search for more language. Di sini sudah ada bahasa Indonesia, tapi secara default hanya ada bahasa Inggris saja. Jika ingin menambahkan bahasa Indonesia, klik select a language to add, lalu tinggal cari saja bahasa Indonesia. Jika sudah ketemu bahasa Indonesia, klik add dan OK. Baik, selanjutnya ada fitur konfigurasi file and attachment. Di sini kalian bisa, user bisa memilih file di save di bagian apa. Tinggal klik saja browse lalu di setting untuk foldernya mau disimpan di mana. Selanjutnya ada update. Mungkin beberapa user ada yang cukup terganggu dengan update otomatis. Di sini user dapat mematikan update otomatis, jadi mengupdate-nya secara manual. Dan yang terakhir ada dispace. Di sini bisa menyeting berapa jumlah limit penyimpanan. Baik, mungkin itu saja beberapa settingan konfigurasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.